Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan istifadah dari risalah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin yang berjudul Khulasah Ta'dzimil Ilmi, ringkasan memuliakan ilmu. Jadi dalam risalah ini banyak sekali prinsip-prinsip yang harus dimiliki bagi siapa saja yang ingin mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah cahaya. Sedangkan cahayanya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Inna ilmallahi nurun wa nurullah la yu'ti ila asin. Sesungguhnya ilmu agama Allah adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sehingga di sini ilmu itu merupakan bentuk kemuliaan pemiliknya, merupakan kesolehan bagi yang mengamalkannya, sehingga gambaran ilmu adalah gambaran praktek para penuntutnya di dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang pertama, al-maq'adul awwal. Prinsip yang pertama adalah tadhhir wi'a'ul ilmi. Tadhhir wi'a'il ilmi. Prinsip yang pertama yaitu membersihkan atau mensucikan wadah ilmu. Wadah ilmu adalah wahuwal qalbu, yaitu hati. Bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Seukuran sucinya hati, maka ilmu itu bisa masuk. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabilatihi lil ilmi. Tatkala bertambah sucinya hati, maka bertambah pula di dalam menerima ilmu. Jadi hati ini semakin bersih, maka semakin bisa menerima ilmu. Faman arada khiyazatil ilmi, maka barang siapa yang ingin mengumpulkan ilmu, fal yuzayyin batinahu, maka hendaknya dia menghiasi batinnya. Batinnya dihiasi, ya, dijadikan lebih indah. Wa yutahhir qalbahu, dan mensucikan hatinya. Min najasatihi, dari najis-najisnya hati, dari kotoran-kotoran hati. Karena apa? Fal ilmu jauharun latifun, karena ilmu itu adalah permata yang latifun, yang sangat lembut, ya, yang sangat tidak bisa dilihat. Jadi permata tetapi tidak bisa lihat, sehingga disebut dengan latif, lembut. La yasluhu illa liqalbin nadhif, sehingga ilmu itu tidak bisa nyambung, tidak bisa
tidak bisa nyambung, bahasa kita sekarang ini tidak bisa connect kecuali dengan hati yang bersih. Kecuali dengan hati yang bersih. Wa dhaharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Sedangkan sucinya hati kembalinya kepada dua perkara. Jadi hati itu bisa suci, bisa bersih, ini pada dua perkara. Yang pertama adalah suci dari najis syubuhat. Suci dari najis syubuhat, kesamaran. Ya, kesamaran. Jadi kesamaran ini memang tak sesederhana yang dibayangkan. Tak sesederhana yang dibayangkan. Makanya dinamakan dengan samar. Seperti misalnya yang sering buat kita contoh, ya, matahari diam pada porosnya, bumi berputar. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran di antara tanda datangnya hari kiamat adalah matahari terbit dari barat. Kemudian waktu-waktu sholat subuh, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu dengan peredaran matahari. Tapi begitu dilempar bahwasanya yang berputar itu adalah bumi, sedangkan matahari diam pada porosnya, itu meresap. Ya, meresap. Sehingga tatkala diingatkan masalah seperti ini, ya, terkejut. Walaupun dalam perkara apa yang ada dalam syariat, ya menerima bahwasanya waktu sholat subuh, waktu sholat duha, waktu sholat duhur itu dengan peredaran matahari, tanda-tanda hari kiamat sebagian disebutkan. Tetapi ternyata keyakinan ini mengendap dan ini berbahaya dan ini harus bersih. Ini maksudnya satu contoh. Ya, satu contoh. Dan pada perkara yang lainnya sangat banyak. Ya, makanya di sini ya di antaranya bersih dari syubhat. Nah, syubhat tadi yang contohnya itu, tergantung contohnya ya. Ya, tergantung contohnya. Kita contohkan yang umum. Berikutnya yang lainnya ya dari kebersihan hati, taharatu min najasati syahwat. Suci dari najisnya syahwat. Jadi syahwat di masa kita ini betul-betul sedang dinyalakan. Karena dengan syahwat itu bisa sebagai cuan sehingga aurat ini sebagai sil'ah. Sil'ah itu jadi barang dagangan, aurat begitu. Jadi membangkitkan namanya ghorizah jinsiyah. Nah, ini salah satu bentuk syahwat. Padahal syahwat bukan hanya itu. Ya, ada dunia, ada ketenaran, ada ini dan itu. Ya Allah ya Rabbi ya, betapa banyaknya perjuangan yang diperjuangkan oleh para thalabul ilmi. Tapi dampaknya hati tenang, harapan besar. Susah memang, tetapi ada ketenangan hati dan ada harapan hidup pada Allah SWT. Jadi berbahagialah yang mengalami susah payah. Ya, berbahagialah, jangan sedih ya. Yang mengalami susah payah di dalam berjuang melawan dua keadaan ini, syubhat dan syahwat. Berikutnya, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab lain menjelaskan barang siapa yang selamat dari dua penyakit ini, maka selamat dunianya dan ya masuk ke surga insyaallah. Ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Intinya dua perkara ini. Wa idza kunta tastahi, dan apabila posisimu itu malu, min nadrin makhlukin, tatkala ada makhluk lihat engkau, ya, mithlika seperti engkau, ila wasakhi thawbika, pakaianmu kotor. Jadi orang umumnya malu kalau kelihatan oleh sesama makhluk tatkala pakaiannya kotor. Misalnya sedang kondangan kok ada beletnya,
ya, ada beletnya, sedang kondangan kok bau keringatnya mengalahkan bau parfumnya. Nah, ini orang akan apa? Malu. Ya. Orang akan malu. Sedang menerima besan, ya, calon besan kok masih bau belut misalnya. Ya, malu ya. Besan itu calon ya, misalnya ini punya anak laki atau punya keluarga mau nikah, lah ini calon ininya besan namanya, ya. Kata orang kenapa dinamakan dengan besan, itu kalau ketemu katanya gelebesan gitu ya, malu begitu. Nah, ini buat contoh saja. Kalau terhadap manusia yang seperti kita tatkala kelihatan kotor itu malu, maka fastahi min nadrillahi ila qalbik, maka hendaknya kita malu kepada Allah, ya, yang melihat hati kita. Memang manusia tidak bisa melihat hati kita, makanya orang mengatakan, ya, intinya yang penting kan kelakuannya, yang penting kan kelakuannya, adapun hatinya jelek masa bodoh. Masa bodoh. Tapi ingat, Allah itu melihat. Wa fihi ihanun wa balaya, makanya demikian ini adalah merupakan ujian dan petaka. Wa dzunubun wa khataya, dan ini adalah dosa-dosa dan kesalahan. Fa fi sahihi Muslim, dan di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Ini merupakan kebahagiaan, ya, dan juga nasihat. Kebahagiaan, tidak semua yang terlahir di dunia ini dalam keadaan fisiknya sempurna, ada yang cacat dan seterusnya, ya. Sekaligus nasihat, hati-hati. Karena apa? Karena yang dilihat oleh Allah bukan bentuk-bentuk kalian. Wa amwalikum, dan juga harta kalian. Nah, ini juga sama, ya, merupakan nasihat dan juga hiburan. Tidak semua orang kaya, ya. Bagi yang kaya, Allah pun tidak peduli dengan hartanya. Ya, ini menunjukkan bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk yang pertama dilihat tampilannya, yang kedua ya hartanya. Makanya kalau tampilannya performen, hartanya banyak, jadi buah bibir, dihormati. Ya, hati-hati pada perkara demikian, ini termasuk diri kita. Mungkin kita sebagai manusia akan tertarik pula melihat demikian itu, tapi iman harus mengekang kita, lisan kita dan jiwa kita. Jangan, ya, mudah, ya, terpesona pada perkara yang itu tidak diperhatikan oleh Allah. Jadi Allah tidak memperhatikan bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah hati kalian, hatinya bersih, ya, wa a'malikum, dan amalan kalian. Ini jalan bagi mereka tatkala ingin mendapatkan ilmu, yaitu bersihnya hati. Man tahara qalbahu fihil ilmu halla, maka barang siapa yang hatinya bersih atau dia mensucikan hatinya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Wa malam yarfa' minhu najasatuhu, dan barang siapa yang najis, ya, tidak terangkat dari dirinya, ya, dari wadah ilmu tersebut, maka wartahala, maka ilmu itu akan pergi, ya. Mungkin dia adalah orang yang pintar tetapi tidak barokah. Makanya kadang orang heran, kok dia, ya, punya ilmu seperti itu, ya, tidak mencerminkan ilmu yang dia miliki. Makanya, ya, kita mohon kepada Allah bersihnya hati kita dan jiwa kita, sehingga ilmu yang ada pada kita
sejalan dengan apa yang kita kandung di hati kita dan apa yang kita amalkan. Kemudian qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan haramun ala qalbin, haram bagi hati ayadkhulahun nur. Ya, haram maksudnya tidak mungkin bagi hati bisa dimasuki cahaya. Wa fi syai'un, tatkala di dalam hatinya itu ada sesuatu mimma yakrahullah, dari perkara yang Allah tidak sukai. Jadi memang ya, orang mencari ilmu itu ternyata inilah targetnya, ya. Karena memang di satu sisi ilmu juga ya merupakan kekuatan, merupakan zuhur, ya, merupakan kejayaan. Tetapi kalau niatnya seperti itu, maka ilmu akan lari dari dirinya. Jadi tetap orang yang berilmu harus sebagaimana yang dijelaskan, ya, tawadhu, hatinya bersih dan sebagainya. Dan semoga kita juga diberi kemudahan untuk pada prinsip yang pertama membersihkan hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, prinsip yang kedua yaitu ikhlasun niyah fi. Jadi tatkala kita ingin mendapatkan ilmu, niatnya harus ikhlas, harus tulus kepada Allah SWT. Sesungguhnya keikhlasan itu merupakan pondasi dari amalan dan diterimanya amalan, dan merupakan tangga untuk sampainya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina khunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuknya, termasuk di dalamnya mencari ilmu, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya hanya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, dari kesyirikan kepada Allah SWT. Di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim diriwayatkan dari Umar, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, jadi niatnya harus baik karena ilmu itu baik, ya. Jadi tidak boleh untuk mendapatkan yang baik dengan niat yang buruk, ya. Makanya tidak boleh, ya, untuk pamor, untuk melawan gurunya, atau untuk sombong dengan orang tuanya, atau untuk debat, ya, itu nggak boleh. Karena ilmu itu tadi, ya, baik, ya, maka ilmu itu akan menjadi baik kalau niatnya baik. Walikul imri'im ma nawa, dan bagi setiap orang itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Kayaknya ini saja dulu, ya, kita belum selesai pada poin yang kedua. Insyaallah pada waktu yang memungkinkan kita akan lanjutkan poin yang kedua dari prinsip-prinsip mengagungkan ilmu. Jadi yang pertama, prinsipnya sebelum kita mendapatkan ilmu, maka bersihkan dulu wadahnya ilmu, yaitu hati. Setelah itu membangun keikhlasan niat, karena ilmu agama Allah adalah kemuliaan, kebaikan, dan juga ibadah. Bagaimana mungkin orang yang mencari ilmu sudah susah payah kemudian tidak mendapatkan apa-apa? Berarti kalau kita lihat hal yang paling mendasar dari para penuntut ilmu agama adalah dia memborong pahala. Di samping memang, ya, orang-orang yang berilmu akan diangkat dari dirinya kebodohan. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.